Apa itu keracunan organofosfat? Keracunan organofosfat adalah kondisi yang terjadi ketika pestisida atau insektisida organofosfat tertelan, terhirup, atau terserap ke dalam kulit dalam jumlah sedikit atau banyak yang menimbulkan gangguan multiorgan yang dapat menimbulkan kematian. Patofisiologi organofosfat yaitu bekerja dengan menghambat asetilkolinesterase. Kolinesterase tidak dapat memecahkan asetilkolin sehingga impuls saraf mengalir terus atau konstan menyebabkan suatu witching yang cepat dari otot-otot dan akhirnya mengarah kepada kelumpuhan. Pada saat otot-otot pada sistem pernafasan tidak berfungsi, terjadilah kematian. Asetilkolin dapat ditemukan pada sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan sel darah merah. Penyebab keracunan organofosfat yaitu bisa disebabkan yang pertama bunuh diri, yang kedua kecelakaan, dan yang ketiga pembunuhan. Tempat masuknya racun bisa dari oral, inhalasi kulit, dan mukosa. Kemudian jenis keracunan organofosfat yaitu yang pertama debayigon dengan tanda gejalanya yaitu yang pertama mual, muntah, sakit kepala, takikardi, hipotensi, kesadaran menurun. Kemudian tindakannya yaitu ABC, kemudian aspirasi, bilas lambung, terapi suportif, SA 2 mg 2-10 menit, kemudian cegah kontak lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu ada paration, tanda dan gejalanya yaitu muntah, sesak nafas, keringat dingin. Tindakannya yaitu oksigenisasi, aspirasi, dan bilas lambung. Kemudian yang ketiga yaitu malayon dengan tanda gejala mual, sesak nafas, keringat dingin. Tindakannya yaitu oksigenisasi, aspirasi, dan juga bilas lambung. Kemudian pemeriksaan fisik pada keracunan organofosfat, yaitu biasanya sekresi berlebihan seperti lakrimasi atau salivasi dan bau yang khas dari pestisida. Kemudian pupilnya menjadi pinpoint pupil, kemudian brokospasme udem paru, inkontinensia, hipotermi ringan sampai sedang biasa terjadi pada keracunan berat. Kemudian pada poligernik terjadi bumbles, yaitu diare, miosis, bronkorhoe, amesis, lakrimasi, dan salivasi. Kemudian saturasi oksigen biasanya rendah dan pasien mungkin dalam keadaan setengah sadar atau koma. Dan pada pasien yang meninggal tidak ditemukan tanda-tanda khas. Kemudian pada kasus keracunan akut hanya ditemukan tanda-tanda asfiksia, udem paru, dan pembendungan organ-organ tubuh. Mungkin tercium bau zat pelarut yaitu seperti bau minyak tanah. Penata laksanaan keracunan organofosfat yaitu dengan menstabilkan pasien, kemudian dekontaminasi, dan juga pemberian antidotum. Pada kasus pemaparan pada kulit atau inhalasi, jika tampilan stabil maka dekontaminasi, jika tidak stabil maka triase. Tahapan dekontaminasi mata yaitu dengan membasuh cairan kimia pada daerah tersebut dengan larutan steril NaCl 0,9%. Kemudian lepaskan pakaian yang terkena zat racun dan bersihkan dengan air dan juga sabun. Dan barang-barang yang diduga terkontaminasi disingkirkan pada tempat yang memiliki tutup dan diberikan label. Kemudian sampel yang mengandung chlorhexidin dan alkohol untuk bahan-bahan yang bersifat lipofilik. Dan pada kasus racun yang tertelan yaitu dengan cara mengeluarkan racun sebanyak mungkin dengan jalan memuntahkan. Pada keracunan akut, tindakan daruratnya yaitu dengan cara memberikan sulfas atropin atau SA 1-2 mg secara IV untuk keracunan sedang, kemudian 2-5 mg dengan cara IV atau 10-20 mg diberikan secara drip infus untuk keracunan berat. Naikkan dosis SA 2 kali setiap 3-5 menit sampai timbul gejala atrofinisasi atau sampai tanda-tanda muskarinik hilang. Jika terapi inisial
IV tidak dapat dilakukan, mulailah dengan cara IM, SA 2 mg dan naikkan dosis seperti SA IV. Mulailah drip 60 mg SA dalam 50 cc, kemudian dosis SA untuk anak yaitu 0,04 mg per kilogram berat badan. Kemudian pradiloxim dengan cara menstimulasi asetilkolinesterase, yaitu dosisnya 1 gram dalam larutan aquades secara IV diberikan perlahan-lahan, dapat diulang 30 menit bila pernafasan tidak membaik, kemudian takaran dapat diberikan 2 kali per 24 jam. Pada keracunan yang kronik dapat diketahui dengan menentukan AC dalam darah. Bisa dilihat pada gambar, yaitu ada algoritma penanganan keracunan organofosfat. Yang pertama dengan dekontaminasi kulit atau mata, kemudian jika racun masuk lebih dari 4 jam, yaitu dengan cara lambung dikosongkan. Kemudian dilakukannya pencegahan, yaitu tindakan relatif sederhana dan mudah dilakukan dengan cara yang pertama yaitu penyimpanan pestisida. Simpanlah pestisida tersebut dari jangkauan anak-anak dan juga tempatkan pada wadah yang tidak dapat mudah dibuka oleh anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu pemakaian alat-alat pelindung seperti masker, handscoon, kemudian alat pelindung lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu cara-cara pencegahan lainnya. Cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.